Halo teman-temanku sobat pinjol lovers dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semua saya doakan masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di channel ini kita akan kembali membahas dan juga mereview aplikasi pinjol lagi ya guys. Kali ini aplikasi yang kita bahas merupakan aplikasi yang paling baru, yang baru dirilis beberapa hari yang lalu dan sudah terbukti memberikan pencairan ke banyak nasabahnya. Jadi di aplikasi ini teman-teman hanya membutuhkan KTP saja tanpa bukti kerja dan juga tanpa verifikasi telepon. Nah, karena aplikasi yang kita bahas kali ini untuk legalitasnya masih berstatus ilegal, maka di sini saya ingatkan kembali buat teman-teman yang mungkin sudah berminat untuk mengajukan pinjaman di aplikasi ini, sebaiknya teman-teman silakan dikondisikan terlebih dahulu HP kalian. Misalnya teman-teman bisa mengganti atau mengamankan semua kontak yang ada di HP kalian agar nanti tidak tersadap oleh DC online ataupun dari sistem aplikasi ini. Nah, untuk caranya sudah pernah kita buatkan videonya, kalian bisa langsung cek link videonya di kolom deskripsi. Dan aplikasi terbaru yang akan kita bahas kali ini bernama Dana Kredit. Nah, jika teman-teman belum mempunyai aplikasi ini, kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Link untuk mengunduh aplikasi ini sudah kita sediakan. Nah, apabila ternyata linknya diblokir oleh Kominfo atau internet positif, kalian bisa menggunakan aplikasi VPN dulu untuk mengakses link yang kita sediakan. Di situ juga ada dana kaget yang sudah kita sediakan. Nah, tampilan awal dari aplikasi Dana Kredit itu seperti ini. Ini tampilannya hampir sama persis ya dengan Dana Lancar. Nah, ini buat teman-teman yang baru mendaftar di aplikasi ini, kalian akan diberikan limit hingga 5 juta rupiah dengan istilah pinjaman atau jatuh temponya 91 hari dan bunganya 0,05% per hari. Namun sebelum kita lanjut, saya ingin menginformasikan jika di aplikasi ini untuk jatuh temponya hanya 7 hari saja. Maka jangan mudah percaya ataupun tertipu dengan informasi yang ada di halaman awal seperti ini. Oke guys, untuk melakukan pengajuan pinjaman di sini kalian bisa klik dulu yang ambil sekarang. Untuk tahap awal di sini teman-teman harus mengisikan informasi identitas dengan memfoto KTP bagian depan. Nah, usahakan fotonya tidak blur, tidak terpotong, fotonya harus jelas, agar bisa meningkatkan tingkat persetujuan. Nah, setelah berhasil mengupload foto KTP, kalian tentunya harus melakukan juga identifikasi wajah. Dan selanjutnya kita masuk ke pengisian beberapa informasi pribadi ya guys, seperti pengisian jenis kelamin, pendidikan, alamat, dan hingga alasan kenapa kita melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Nah, untuk pilihannya sendiri di sini ada banyak bermacam-macam pilihan ya guys. Namun saya sarankan teman-teman bisa memilih yang renovasi rumah ataupun modal usaha. Selanjutnya kita masuk ke tahap pengisian informasi pekerjaan ya guys. Di aplikasi ini seperti apa yang saya bilang tadi tidak membutuhkan bukti kerja. Jadi teman-teman bisa menggunakan alamat PT-PT yang besar di sekitaran lokasi kalian, atau teman-teman bisa mencarinya di Google Map. Nah, PT-PT atau tempat kerja yang sudah tercantum di Google Map bisa menjadi tambahan nilai plus agar pengajuan teman-teman bisa lebih tinggi untuk di ACC. Nah, kemudian ada pilihan berapa lama teman-teman sudah bekerja, kalian bisa mengisinya di atas 2 tahun. Nah, setelah itu kalian bisa klik yang simpan, maka selanjutnya kita masuk ke informasi kontak darurat. Nah, untuk pengisian kontak darurat ini pastikan semua nomor HP yang kalian masukkan di sini tentunya harus sudah teman-teman kondisikan. Artinya semua kontak yang kalian masukkan di sini harus bisa tersambung ataupun berhasil terhubung jika dihubungi oleh analis. Walaupun menurut pengalaman saya di aplikasi ini kemarin tidak ada verifikasi telepon masuk, namun untuk jaga-jaga saja ya guys, karena memang peraturan dari aplikasi pinjaman uang online ilegal itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Bisa saja hari ini tanpa telepon, kalian mengajukan besok ternyata ada yang telepon. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi, sebaiknya teman-teman silakan dikondisikan semua kontak yang kalian jadikan kontak darurat. Untuk hubungan keluarganya, saya sarankan teman-teman silakan diisi yang masih satu keluarga atau satu rumah dengan kalian. Oke, jika sudah kalian bisa klik yang simpan. Nah guys, selanjutnya kita masuk ke tahap yang paling akhir, yaitu pengisian informasi rekening bank.
Nah, untuk informasi bank ini saya sarankan teman-teman silakan diisi dengan sesuai rekening kalian atau rekening pribadi kalian masing-masing. Nah, untuk pengisiannya teman-teman bisa memilih nama bank yang kalian gunakan. Di sini ada lumayan banyak sekali pilihan yang bisa kalian pilih. Kemudian masukkan nomor rekening dan silakan diketik ulang nomor rekening. Nah, jika teman-teman tidak ingin menggunakan rekening pribadi kalian, teman-teman bisa menggunakan akun e-wallet kalian seperti Dana, OVO, ataupun GoPay. Namun cara yang kedua ini sangat tidak disarankan, karena untuk pencairan dana itu suka-suka dari analis yang menangani data kalian ya guys. Kadang ada yang langsung dicairkan, kadang ada yang ditahan, ataupun kadang ada yang kalian akan ditelepon disuruh untuk mengganti nomor rekening. Nah, jika teman-teman masih ingin mencoba mencairkan ke akun e-wallet, kalian bisa memilih Bank Permata ataupun Bank SIM Niaga. Kemudian untuk nomor rekeningnya, samakan saja kode bank masing-masing e-wallet yang kalian gunakan. Dan jika sudah, kalian bisa klik yang simpan. Nah, setelah teman-teman berhasil mengisi semuanya dan kalian sudah mengajukan pinjaman, maka otomatis data kalian akan langsung terkirim. Nah, sebelumnya teman-teman harus membaca terlebih dahulu detail pinjamannya, mulai dari jumlah limit, kemudian jumlah potongannya berapa, dan yang masuk ke rekening berapa. Agar teman-teman tidak kaget, saya informasikan jika memang pengajuan pinjaman di aplikasi yang masih ilegal itu potongannya sangat tinggi sekali. Nah, walaupun pemerintah menyarankan untuk tidak membayar di aplikasi pinjol yang ilegal, sebaiknya teman-teman menghindari aplikasi-aplikasi yang masih ilegal. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja yang bisa kita bagikan kali ini. Saya doakan semoga pengajuan teman-teman di aplikasi Dana Kredit ini dapat segera ter-ACC dan uangnya bisa langsung cair ke rekening kalian masing-masing.